Rusia bersiap menyambut kembalinya perusahaan-perusahaan barat ke negara mereka. Hal ini setelah Rusia resmi menerima gencatan senjata untuk fasilitas energi pada Selasa 18 Maret 2025. Presiden Rusia Vladimir Putin menolak gencatan senjata penuh selama 30 hari yang sebelumnya dirancang oleh AS dan Ukraina. Meski begitu, Moskow sudah bersiap-siap menerima kembali perusahaan barat yang ingin kembali berbisnis di sana. Simak selengkapnya dalam video berikut. Presiden Rusia Vladimir Putin mendesak pemerintah untuk mengembangkan prosedur yang memungkinkan kembalinya perusahaan-perusahaan barat. Berbagai perusahaan ini kebanyakan meninggalkan Rusia saat mereka mulai menginvasi Ukraina pada 2022 lalu. Hal ini Putin katakan dalam pertemuan tahunan dengan pengusaha dan pejabat tinggi Rusia Selasa 18 Maret 2025 waktu setempat. Vladimir Putin juga menyebut jika perusahaan barat ingin kembali ke Rusia, kesepakatan macam itu harus melalui pemerintah. Я прошу правительство внимательно следить за этой ситуацией и подобными сделками, чтобы не получилось так, что собственники продали бизнес в России по бросовой цене, по сути оставили его на произвол судьбы, а теперь хотят выкупить актив обратно, но за такие же скромные деньги. Так не должно быть, так не бывает. Рыночная ситуация уже другая. Компании окрепли, повысили свою капитализацию и стоят уже по-другому. Поэтому очевидно, что каждая такая сделка потребует отдельного, тщательного рассмотрения. Presiden Rusia itu juga menegaskan perusahaan yang kembali harus menjamin bahwa bisnis yang mereka jalankan teliti dan bertanggung jawab tanpa memberikan rincian lebih lanjut. Ia juga meminta berbagai pihak tidak mudah percaya terhadap pihak-pihak yang berjanji melonggarkan sanksi kepada Kremlin. Даже если и будет с той стороны какой-то жест, что что-то там предполагают снять, ослабить, можно ожидать, что найдется другой способ поддавить, вставить какие-то палки в колеса. Pernyataan Putin disampaikannya jelang dialog via telepon antara dirinya dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Dialog ini sangat krusial karena Putin akhirnya menyetujui gencatan senjata meski tidak secara penuh. Presiden Vladimir Putin sepakat menghentikan serangan terhadap fasilitas energi Ukraina untuk sementara. Keputusan ini diambilnya usai melakukan panggilan telepon dengan Donald Trump pada Selasa 18 Maret 2025 waktu setempat. Presiden Rusia itu sekaligus menolak untuk mendukung gencatan senjata penuh selama 30 hari yang diharapkan oleh Trump. Padahal gencatan senjata ini diharapkan menjadi langkah pertama menuju kesepakatan damai permanen. Para ahli mengatakan Putin menghindari membuat konsesi yang signifikan agar dapat mengulur waktu bagi pasukannya untuk terus maju di Ukraina Timur. Ex-agen intelijen Rusia itu juga khawatir gencatan senjata penuh dapat memungkinkan Ukraina mempersenjatai diri kembali dan memobilisasi lebih banyak tentara. Vladimir Putin lalu menekankan resolusi apapun mengharuskan diakhirinya semua bantuan militer dan intelijen ke Ukraina. Sementara Trump tanpa diduga justru menyebut panggilan telepon selama hampir 2 jam itu sebagai percakapan yang hebat. Trump juga mengaku topik soal bantuan militer bagi Ukraina tidak muncul dalam percakapan itu. Kiev juga mendukung kesepakatan yang diambil oleh Putin. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky mengaku mendukung usulan apapun yang mengarah pada perdamaian yang adil dan berkelanjutan. Meski begitu, Zelensky perlu melihat secara lebih detail soal rincian gencatan senjata energi ini. Ми будемо підтримувати будь-які пропозиції, які ведуть до сталого і справедливого миру. Але для цього ми повинні розуміти, про що йдеться.
які деталі. І дай Бог, щоб ми знали всі ці деталі, щоб партнери проговорили з нами, тому що в цій війні дві сторони – Росія і Україна. І без України домовлятись, мені здається, безрезультативно. Gencatan senjata untuk tidak menyerang fasilitas energi ini banyak mendapat kritik dari sejumlah ahli. Christine Bersina, seorang direktur pelaksana di lembaga pemikir German Marshall Fund, menyebut gencatan senjata terbatas sebagai langkah maju yang sangat kecil. Panggilan telepon antara Trump dan Putin juga disebutnya menyoroti betapa sulitnya Rusia menjadi lawan bicara. Sementara Maria Snegovaya, peneliti senior di Pusat Studi Strategis dan Internasional, menyebut gencatan senjata ini akan menguntungkan Rusia. Sebab sejak perang dimulai pada 2022, Ukraina terus melawan tangganya jauh lebih besar itu dengan melakukan serangan drone dan rudal ke fasilitas energi Kremlin. Serangan itu yang disebut Rusia sebagai terorisme, memungkinkan Kiev untuk terus menekan ekonomi Rusia. Rusia perlahan mulai kembali membuka diri kepada dunia internasional. Presiden Putin mengajak berbagai pihak bersiap menyambut kembalinya investor barat ke Moskwa. Meskipun ujung dari perdamaian antara Kiev Moskwa belum jelas, setelah Putin hanya menyetujui gencatan senjata untuk sekadar tidak menyerang fasilitas energi. Seperti apa dinamika lanjutan yang terjadi di negeri beruang merah? Simak perkembangannya hanya di kanal YouTube Kompas.com.